After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we still together. Sangat berani dan gila. Kata itulah yang tepat untuk menggambarkan ambisi Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Di tengah harapan seluruh masyarakat Indonesia yang berharap timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, Erick Thohir dan PSSI membuat keputusan yang dinilai sangat kontroversi di mata penggemar timnas. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya, surat pengundurannya. Itu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Keputusannya memberhentikan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas dicap sebagai suatu langkah yang sangat berani oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Tak ayal banyak orang meragukan keputusan krusial yang sudah diambil PSSI tersebut, akan tetapi jauh daripada itu kita ketahui bahwa seorang Erick Thohir pastinya mempunyai alasan dan maksud tersendiri melakukan spekulasi pergantian dari Shin Tae-yong kepada Patrick Kluivert dan jajarannya. Dalam video kali ini kita akan membedah strategi jitu, langkah, serta impian Erick Thohir dan PSSI untuk merealisasikan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. PSSI memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Simaklah selengkapnya. 1. Berkomitmen lolos otomatis sebagai runner-up grup. Ketika nama dari seorang Patrick Kluivert resmi diumumkan oleh PSSI untuk menggantikan ST sebagai nahkoda baru timnas Indonesia, tentunya para pecinta sepak bola banyak yang bertanya-tanya serta mencari celah apa yang membuat dirinya dilengsarkan dari kursi pelatih. Padahal kala itu antusias dan kepercayaan semua penggemar sedang tinggi-tingginya kepada timnas dan jajaran pelatih. Hal ini disebabkan karena timnas Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim kuat yang berada di grup C untuk menjadi dua tim terbaik langsung yang bisa lolos sebagai wakil Asia untuk Piala Dunia. Tapi pandangan dari kebanyakan masyarakat Indonesia ini berbanding terbalik dengan ekspektasi seorang Erick Thohir. Meskipun sejauh ini Indonesia menempati peringkat ketiga di klasemen sementara, seorang Erick Thohir merasa belum puas akan hal tersebut. Dirinya menilai timnas kita harusnya bisa mendapatkan lebih dari apa yang saat ini sudah didapat oleh skuad Garuda. Bagi dirinya Indonesia harusnya bisa menjadi runner-up di klasemen sementara. Jelas hal tersebut memberikan kita gambaran akan komitmen tingginya dalam mengurusi sepak bola di negeri ini. 2. Gencar menambah naturalisasi dari garis keturunan. Dalam periode kepemimpinannya kita semua sepakat mengakui bahwa Erick Thohir memang top dalam hal membujuk dan meyakinkan para pemain diaspora untuk bisa gabung bersama timnas Indonesia. Kita ambil contoh saja ketika periode sebelum dirinya menjabat bagaimana harapan timnas Indonesia berjaya di level dunia itu nyaris mustahil diharapkan dengan pemain-pemain lokal yang kita punya. Menaturalisasi para pemain keturunan hampir sulit untuk direalisasikan, bahkan tercatat hanya beberapa pemain saja yang bersedia untuk bergabung. Akan tetapi semenjak dirinya menjabat sebagai ketua umum hal tersebut nampaknya terlihat mudah untuk direalisasikan. Betapa berbondong-bondongnya para pemain diaspora ini menyatakan diri ingin bergabung dengan skuad Garuda, bukan hanya satu atau dua pemain. Saat ini sudah ada belasan pemain yang sudah menjadi WNI. Bahkan sederet nama-nama terbaru seperti Emil Audero, Dean James, serta Joey Pelupesi sudah resmi bisa membela Indonesia pada pertandingan-pertandingan timnas mendatang. Faktor paling penting dari hal tersebut adalah peran vital dirinya lah ketika melakukan lobby-lobby itu sebelum kesepakatan terjadi. Mungkin di era kepemimpinannya lah sekarang kita sebagai penggemar bola bisa berbangga dan menaruh harapan tinggi timnas kita bisa berjaya di masa-masa mendatang. Dan peran itu telah dikerjakan dengan baik oleh seorang Erick Thohir. 3. Visioner dalam menata sepak bola Indonesia. Tak hanya menunjuk Patrick Kluivert dan kawan-kawan saja untuk menjadi juru racik timnas. Tentunya ada agenda lain yang dia harapkan yaitu membawa nama Indonesia bisa lebih dikenal di kancah internasional. Atas keberhasilannya mengunci tanda tangan pelatih top tersebut, kini sepak bola Indonesia sedang banyak dibicarakan oleh media-media asing. Tak ayal hal ini akan menjadi positif ketika sepak bola kita sudah dikenal luas. Jalan dan prospek cerah pemain-pemain kita akan lebih gampang bisa dikenal di mata dunia.
dan ini secara tidak langsung memberikan jalan kepada pemain berbakat. Indonesia bisa dilirik oleh klub-klub top dari Eropa, sehingga nantinya kualitas daripada pemain-pemain Indonesia bisa lebih terasah lagi. Selain itu, pembinaan generasi muda di era kepemimpinan Erick Thohir tidak luput untuk menjadi prioritasnya, dari mulai pembinaan kelompok umur, sepak bola wanita, dan sepak bola pria, semua terakomodir dalam rencana jangka panjang yang dia rintis. Dari hal tersebut, kita sudah sepantasnya terus mendukung langkah-langkah dan kebijakan dari PSSI di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, terlepas langkah, cara, dan kebijakannya yang menimbulkan kontroversi tersebut. Satu hal yang penting, impian melihat timnas Indonesia pentas di Piala Dunia masih ada, bahkan peluang menuju hal tersebut masih terbuka lebar. Marilah kita rapatkan barisan untuk mendukung sepenuhnya timnas kita, sambil berdoa yang terbaik untuk timnas kita ke depannya semakin menjadi lebih baik lagi. Bagi kalian yang suka pembahasan kali ini, silakan bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.